Andi sedang membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Dia ingin mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks tersebut. Setelah itu, Andi mengambil beberapa buku referensi dan membacanya untuk mengetahui konsep laporan, observasi, dan teks laporan hasil observasi. Andi pun memahaminya, kemudian mulai mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks The Topeng Museum Angkut. Apakah kalian tahu bagaimana cara mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi? Temukan jawabannya pada pembahasan berikut. Laporan adalah media untuk mempublikasikan hasil kegiatan yang isinya berupa penyajian sejumlah fakta secara objektif yang berkaitan dengan hasil kegiatan tersebut. Observasi adalah kegiatan mengamati secara cermat keadaan suatu objek. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap keadaan suatu objek, seperti benda atau peristiwa. Tujuan teks hasil observasi adalah untuk memberikan informasi hasil observasi kepada halayak. Identifikasi adalah proses menentukan identitas, ciri-ciri, bukti, atau tanda kenal seseorang atau benda. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi adalah proses menentukan identitas atau ciri-ciri teks tersebut. Sebagai contoh, untuk mengidentifikasi seseorang, kita dapat menyebut ciri-ciri fisiknya seperti bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk badan, dan warna kulit. Langkah-langkah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks dengan cermat. Kedua, menandai kata atau kalimat yang menunjukkan identitas atau ciri dan sifat teks. Ketiga, menyusun ciri-ciri teks. Berikut identifikasi teks laporan hasil observasi The Topeng Museum Angkut. Mula-mula, ada objek yang diobservasi. Lalu, objek yang dibahas hanya museum topeng yang lokasinya berada di museum angkut atau objek tunggal. Kemudian, pada bagian ini, 3 jenis barang yang dilaporkan sesuai observasi. Selanjutnya, pada bagian ini, sesuai dengan keadaan sebenarnya, bukan dugaan atau pemihakan. Lalu, bagian-bagian diperinci. Kemudian, terdapat fakta sesuai dengan observasi. Dan yang terakhir, bersifat objektif dan faktual ditulis lengkap dan sistematis. Berdasarkan identifikasi teks tersebut, dapatlah diketahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Kedua, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Ketiga, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Keempat, terdapat hubungan berjenjang dan saling berkaitan antara objek dan bagian-bagiannya. Kelima, ditulis secara lengkap dan sistematis yang dimulai dengan pernyataan umum dan aspek atau anggota yang dilaporkan. Keenam, bersifat objektif atau mengandung kepastian dan faktual atau sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Interpretasi adalah tafsiran atau pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi adalah menafsirkan atau memahami isi teks laporan hasil observasi. Tujuan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi adalah untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap teks tersebut. Pencapaian interpretasi yang optimal bergantung pada kecermatan dan ketajaman penafsir. Setiap pembaca akan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap isi teks laporan. Langkah-langkah menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks dengan cermat atau mendengarkan dengan seksama. Kedua, memahami informasi yang terdapat di dalam teks seperti objek dan fakta-fakta yang dilaporkan. Ketiga, mengumpulkan kata dan istilah yang belum diketahui maknanya untuk mempermudah penafsiran teks. Keempat, mencari ide pokok dalam setiap paragraf untuk mengetahui inti dari teks laporan. Kelima, mencatat ringkasan teks berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Keenam, menafsirkan teks sesuai isi teks. Proses interpretasi teks laporan hasil observasi The Topeng Museum Angkut adalah sebagai berikut. Pertama, membaca secara keseluruhan teks The Topeng Museum Angkut dengan cermat. Kedua, mengumpulkan kata atau istilah yang maknanya belum dimengerti dalam teks laporan, seperti kata atau istilah topeng yang memiliki arti, penutup muka yang menyerupai muka orang, binatang, dan sebagainya.
Kata atau istilah tradisional memiliki arti menurut tradisi atau adat, dan seterusnya. Ketiga, mencari ide pokok dalam setiap paragraf teks The Topeng Museum Angkut. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah The Topeng adalah tempat wisata di Jawa Timur. Pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah topeng merupakan benda paling diminati pengunjung. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah barang tradisional dipamerkan juga di The Topeng. Pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah barang kuno atau barang antik merupakan benda pengisi terakhir museum ini. Pada paragraf kelima, ide pokoknya adalah benda-benda di The Topeng untuk dipamerkan dan dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Keempat, mencatat ringkasan teks The Topeng Museum Angkut. The Topeng atau Museum Topeng merupakan tempat wisata di Jawa Timur. Benda-benda yang dipamerkan adalah topeng, barang tradisional, dan barang antik. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Kelima, menafsirkan teks sesuai isi teks The Topeng Museum Angkut. Berikut adalah tafsiran dari teks The Topeng Museum Angkut. Poin-poin penting pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap keadaan suatu objek, seperti benda atau peristiwa. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi adalah proses menentukan identitas atau ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi adalah menafsirkan atau memahami isi teks laporan hasil observasi.